Hai semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait teori behavioristik yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, itu ada Naura Ayu Bilhak, Adista Sabrina Putri Bakri, Febiria Sasa Eka Kamila, Salsabila Loris, dan juga Depriya Ramurajo Judeki. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan mengenai latar belakang dari Skinner. Rudolf Friedrich Skinner lahir pada 20 Maret 1904 di Susquehanna, Pennsylvania. Dia merupakan psikolog asal Amerika yang paling dikenal dengan teori behaviorisme. Dalam suatu survei psikolog tahun 2002, Skinner juga dikenal sebagai psikolog paling berpengaruh pada abad ke-20. Pada masa sekolah menengahnya ke atas, Skinner mulai mengembangkan ketertarikannya pada penalaran ilmiah dari studi ekstensifnya tentang karya-karya Francis Bacon. Kemudian, ia melanjutkan studinya dan menerima gelar sarjana seni di Hamilton College pada tahun 1926. Nah, suatu ketika, pada saat sedang bekerja menjadi staf di suatu toko buku, Skinner menemukan karya Pavlov dan Watson yang kemudian menjadi titik balik bagi kehidupan karirnya. Kemudian Skinner memutuskan untuk meninggalkan karirnya sebagai novelis, lalu masuk ke dalam program pasca sarjana psikologi di Universitas Harvard dan lulus dengan gelar PhD atau Doctor of Philosophy pada tahun 1931. Selama studinya di Harvard, Skinner mempelajari perilaku manusia dengan cara yang objektif dan juga ilmiah, yang kemudian ia kembangkan menjadi peralatan pengkondisian operan yang kemudian sering kita kenal dengan istilah Skinner Box. Tahu nggak bahwa Skinner adalah penulis yang produktif selama masa hidupnya? Ia telah menerbitkan sekitar 200 artikel dan lebih dari 20 buku. Berdasarkan karya sastranya sebelumnya, ia menggunakan fiksi untuk menyampaikan ide teoritisnya. Beberapa buku fiksinya itu seperti Walden 2 tahun 1948, Beyond Freedom and Dignity tahun 1971, dan juga About Freedom tahun 1974. Dan pada akhirnya, Skinner menerima penghargaan seumur hidup oleh Asosiasi Psikologi Amerika 8 hari sebelum kematiannya pada 18 Agustus 1990. Lalu kira-kira apa teori perkembangan yang dikemukakan oleh Skinner terkait behavioristik? Apa ya? Jadi landasan bagi behaviorisme pada dasarnya menyatakan bahwa kita hanya dapat melakukan studi ilmiah yang dapat diamati dan diukur secara langsung. Selaras dengan aliran ini, B.F. Skinner dalam pengkondisian operan menyatakan bahwa konsekuensi dari suatu perilaku akan mengubah peluang munculnya perilaku itu di kesempatan berikutnya. Perilaku yang diikuti dengan penghargaan akan meningkatkan kecenderungan munculnya perilaku tersebut, sementara perilaku yang diikuti dengan hukuman akan mengurangi kecenderungan munculnya perilaku tersebut. Skinner menganggap bahwa penghargaan dan hukuman yang diberikan akan mempengaruhi perkembangan seseorang. Menurutnya, aspek penting dalam perkembangan adalah perilaku, bukannya pikiran ataupun perasaan. Skinner memfokuskan bahwa perkembangan terdiri dari pola perkembangan perilaku yang diakibatkan pemberian penghargaan dan juga hukuman. Jadi, modifikasi lingkungan sosial dapat menyebabkan perubahan perilaku pada seseorang. Bagaimana sih contoh pengaplikasian teori Skinner dalam kehidupan sehari-hari? Nah, misalnya ketika seorang anak diajarkan agar selalu menggunakan tangan kanan jika mengambil barang atau pemberian dari orang lain. Nah, jika anak tersebut melakukan apa yang diajarkan orang tuanya, maka ia akan diberi hadiah seperti makanan kesukaannya sebagai bentuk reward. Namun, jika anak tidak melakukan seperti yang diajarkan, maka anak dapat diberikan pengertian mengapa harus menggunakan tangan kanan dalam menerima sesuatu. Contoh kedua, misalnya ketika seorang anak mendapatkan juara kelas, kemudian orang tua mengucapkan selamat dan memberikan hadiah. Nah, hal itu akan membuat anak senang dan akan terus berusaha untuk menjadi juara kelas di tahun-tahun berikutnya. Nah, contoh yang terakhir yaitu contoh berupa hukuman. Misalnya ketika seorang anak tak mau belajar karena bermain HP terus-menerus, kemudian orang tua memberikan punishment dengan mengambil HP-nya bila tetap tidak mau belajar. Dan akhirnya anak itu pun belajar.
Nah, itu tadi pembahasan dari kelompok kami mengenai teori behaviorisme yang dikemukakan oleh Steve. Gimana, keren nggak? Oke, cukup sekian pembahasan dari kelompok kami and have a great day everyone!